Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Mas Agung. Potensi bahwa konflik ini meluas ke negara-negara kawasan ini seperti apa? Dan bagaimana sebetulnya negara-negara di kawasan Timur Tengah ini merespon adanya serangan Israel yang menyasar tempat-tempat ibadah di Gaza? Ya, kalau perihal masalah hal tersebut kan sebenarnya kita akan melihat semua punya bersuara agak keras ya Mbak, perihal masalah serangan dilakukan oleh Israel terhadap gereja tersebut. Pun juga seiring dengan hal itu sebenarnya dia berkelindan dengan isu terkait dengan rencana Israel untuk membangun yang dinamakan dengan kota kemanusiaan, humanitarian city, yang itu berada di wilayah Rafah ya. Dan ternyata kan juga ditambah lagi dengan bagaimana kemudian penambahan koridor baru ya. Selain tadi Netzarim, Morah, tapi juga ada namanya Os Koridor. Dia membelah di wilayah provinsi Khan Yunis ya. Artinya struktur dominannya sangat terasa untuk Israel di kawasan Timur Tengah, di Palestina khususnya. Bahkan bicara tentang humanitarian city tadi, Israel sudah melakukan dan meratakan bangunan di wilayah Rafah itu di rentang antara bulan Maret sampai dengan bulan April atau Mei di 2025 ini sudah ada sekitar seingat saya di awal itu hanya angka 15.000 bangunan yang sudah diratakan. Nah sekarang di bulan Juli itu sudah sampai sekitar 28.000 bangunan diratakan. Berarti proyeksi mereka untuk membangun humanitarian city-nya begitu clear sebenarnya di situ. Nah bagaimana kemudian tadi kembali ke pertanyaan, apakah kemudian akan berpotensi meluas ke wilayah lain? Sebenarnya 1-2 hari terakhir sudah ada sinyalemen tersebut. Ya, bagaimana kemudian Israel sendiri yang sebenarnya membuat bahwa perang itu tidak hanya terfokus hanya di Gaza, tapi juga ada di Suriah. Ya. Tapi berbeda dengan tahun 2003-2024 yang kemudian perang kecenderungan adalah Israel menghadapi perang yang sifatnya multifront. Tapi kalau kemudian zaman sekarang dengan menggunakan Druze, saya pikir Israel melihat bahwa pengaruh kekuatan Iran sudah mulai melemah di kawasan. Nah, di titik tertentu Israel sudah mulai menggunakan kekuatan-kekuatan kelompok minoritas untuk menjadi proksi baru mereka. Ya. Karena Israel bagaimanapun juga mereka membutuhkan buffer zone, seperti halnya di wilayah Lebanon Selatan dan sekarang di wilayah Suriah. Yang menarik adalah ketika kita melihat bahwa pasca Ahmed al-Shara ini memimpin Suriah, khususnya Bashar al-Assad turun, itu dalam waktu 96 jam Israel langsung masuk ke wilayah Golan. Wilayah Golan itu mereka punya perjanjian sebenarnya Israel dengan Suriah. Namanya Disengagement Plan Agreement, di tahun 74. Nah, pasca Assad jatuh, Israel merasa bahwa perjanjian itu sudah selesai. Jadi makanya Israel kemudian masuk ke situ. Padahal itu pelanggaran teritorial, ya. Tapi dalih Israel mereka membutuhkan semacam buffer zone yang cukup luas, itu ya. Dan bahkan sekarang menggunakan kelompok Druze, bilang adalah ini untuk melindungi kelompok minoritas dan segala macam. Padahal banyak cerita yang kemudian bahwa menyebutkan kelompok Druze ini juga mendapatkan keuntungan. Jadi achievement mereka dapat, bahkan yang kedua juga mereka orang-orang Druze yang tinggal di wilayah Golan itu dan wilayah selatan Suriah itu mendapatkan akses untuk visa kerja untuk di Israel seperti itu. Nah, artinya ada fragmentasi yang diciptakan oleh Israel agar Suriah ini kembali bergejolak gitu kan. Tapi untungnya adalah kemudian kemarin misal Turki berusaha memberikan langsung tekanan kepada beberapa pihak lewat interlokutornya dan akhirnya ada ceasefire di wilayah selatan Suriah. Jadi kondisinya sudah deeskalasi. Apa sebetulnya misi utama serangan acak di Timur Tengah? Ada juga yang mengatakan bahwa Netanyahu ini sebetulnya banyak kasus sehingga langkah ini dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Tepat sekali. Di saat memang kita berhadapan dengan informasi yang sangat misterius ya. Kadang-kadang Times of Israel suaranya menunjukkan pro Netanyahu. Kemudian media yang lain menunjukkan sisi negatif dari Netanyahu. Jadi ini persis seperti teori disampaikan oleh Sun Tzu ya dalam bukunya The Art of War. Biarkanlah orang lain menebak-nebak sehingga mereka tidak bisa memiliki keputusan yang tepat bagaimana menghadapi Israel tersebut. Tapi dari penjelasan Pak Agung tadi itu kelihatan sekali semakin banyak krisis yang di luar Israel itu baik bagi dia karena perhatian dunia itu akan terpecah-pecah dan pada saat itu dia akan melakukan hal-hal yang
secara teori namanya divide and rule, satu pecah-pecah, diadu eksekutif dengan legislatif, diadu generasi muda dan generasi yang lebih tua, kemudian semangat giroh kebangsaan itu diganggu dengan hal-hal yang materialistik. Ini kalau kita baca Zionis protokol ya, di antara lain adalah itu, kemudian juga mengupayakan terlahirnya kepemimpinan yang lemah, sehingga kepemimpinan yang lemah itu bisa diperas di kelak kemudian hari dan diadu dengan oleh pemimpin-pemimpin yang siap dimunculkan lagi oleh rezim Zionis tersebut. Jadi ini adalah skenario yang sedang terjadi saat ini, dan tentunya kalau kita berpikir dari Indonesia, idealnya mereka membangun suatu ketahanan regional seperti ASEAN, itu semakin jauh, karena tidak mungkin mereka saat ini memiliki zone of peace, freedom, and neutrality, tidak mungkin. Kemudian juga tidak mungkin menciptakan suatu Middle East nuclear weapon free zone juga tidak mungkin. Jadi ke depan saya pikir selama Israel masih diperintah oleh seorang Netanyahu, maka Timur Tengah tidak akan aman. Terutama sekali kalau dia berbicara dengan wartawan di belakang peta Israel Raya. Itulah target masa depan dia. Oke, salah satu alasan ini Netanyahu kan kemarin juga sempat bertemu ya dengan Trump. Apakah ini juga bisa dikatakan bahwa jaminan yang sebelumnya disampaikan oleh Trump ini kemudian tidak terakomodir sehingga gencatan senjata ini tidak bisa terwujud, Mas Agung? Saya pikir ini masih terus berjalan ya Mbak ya. Trump memang menyatakan hal tersebut, tapi memang ada beberapa keinginan Netanyahu yang ternyata di lapangan tidak mudah untuk dicapai titik temunya, khususnya dengan kelompok Hamas seperti itu. Nah, itu menjadi satu ya permasalahan krusial sebenarnya dalam konteks kesepakatan gencatan senjata tadi. Tapi saya kemudian melihat memang kedatangan Netanyahu ketika ke Amerika Serikat itu juga ada kepentingan perihal masalah tadi disebutkan, perihal masalah kepentingan secara pribadinya. Ya. Karena memang ada beberapa urusan di pengadilan yang memang dihadapi, kasus 1.000, 2.000 dan kasus 4.000 yang kemudian dihadapi oleh Netanyahu. Artinya secara personal dia memang pengen selamat secara urusan politik. Di sisi yang lain memang sebentar lagi ada pemilu juga gitu ya. Jadi memang dia tetap berusaha untuk mempertahankan eksistensinya sebagai insan politik di Israel seperti itu. Dan polanya memang cenderung kalau kemudian sekarang perangnya selesai, gencatan senjata usai, kemudian Hamas tetap ada, itu justru kerugian politik buat Netanyahu. Makanya tadi saya sempat menyebutkan backfire untuk Netanyahu secara domestik. Karena publik domestiknya menginginkan untuk selesai perang. Tapi permasalahannya adalah Netanyahu ini tergantung oleh kelompok-kelompok koalisinya. Ya kan, termasuk salah satu dua yang paling ekstrim adalah keberadaan Smotrich dan Itamar Ben-Gvir gitu ya. Yang kemudian mereka benar-benar sangat pro terhadap harus perang secara terus-menerus. Bahkan kecenderungannya adalah akhirnya kita menyebutkan perpetual war ya. Jadi perang yang tiada akhir. Itu yang kemudian diinginkan. Yang kita tahu kan kemarin Israel telah menyerang tempat ibadah gereja Katolik yang ada di Gaza. Apa langkah berikutnya yang akan dilakukan Israel? Skenario jika gencatan senjata ini tidak juga terwujud. Yang pertama adalah pemulihan nama baik ya. Tentunya Israel tidak mau negara-negara Uni Eropa itu fokus kepada kasus pemboman atas gereja tersebut kan. Itu yang pertama. Pada saat yang sama juga Israel mencoba agar tidak banyak negara-negara Uni Eropa yang mendukung pendirian Palestina. Kemudian juga Israel akan melakukan operasi-operasi di perbatasannya. Dengan Lebanon akan jalan terus, dengan Suriah jalan terus, dan untuk itu kita akan berhadapan juga dengan perang informasi yang terus-menerus. Sehingga dunia terlena, dan pada saat dunia fokus pada satu titik tertentu, seperti yang Pak Agung katakan tadi, dia melakukan sesuatu hal yang tidak kita duga. Apa yang kita tidak duga tersebut ya tidak mustahil ya penyerangan baru, mungkin lagi melakukan preemptive strike terhadap Iran, karena saat sekarang rezim di Iran masih percaya bahwa Amerika Serikat tampaknya masih mencoba di tengah-tengah begitu, masih bisa menahan Israel, tapi kita tidak tahu hal-hal yang misterius bisa terjadi. Baik, tentu kita terus pantau bagaimana konflik ini berlangsung. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Israel ini tidak terus melukai warga Gaza di Palestina. Terima kasih atas waktunya Pak Reza, terima kasih atas waktunya Mas Agung. Apa kabar Indonesia Malam?